Ya, kita ayat mana kartuku? Bentar, tak ambil kartu tafis dulu. Ada kak. Kalau aku nggak pakai kartu tafis, nganu, mungkin deh kurang tek, ngono deh. Tahu pun, nah, oke. 10. Oke, kelihatan ya. Kelihatan. Kita langsung ke ayat 10, waladina kafaru ini ya. Oke, teman-teman. Waladina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Kayaknya gampang ya. Waladina dan orang-orang waladina kafaru dan orang-orang yang kafir gitu kan. Selalu ini udah diulang-ulang berkali-kali waladina kafaru. Wa kadzdzabu bi ayatina. Wa kadzdzabu apa artinya wa kadzdzabu? Akan dan mendustakan. Mendustakan apa? Bi ayatina. Ayat-ayat kami, gitu kan? Nah, orang-orang yang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Ulaika ashabun nari dan kekal di dalamnya. Khalidina fiha, kan? Khalidina fiha. Wabisal masir, wabisa dan seburuk-buruk al-masir tempat kembali. Dan itu neraka itu wabisal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 10 ini kayaknya sangat-sangat gampang. Langsung aja coba kita teskan ke dan orang-orang yang kafir dan yang mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka, gitu kan? Dan mereka masuk di dalamnya ngono ki, khalidina fiha. Neraka itu wabisal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Mbak Obi aja wes, Mbak Obi. Mbak Yelda lagi mikir soalnya. Dan orang-orang kafir, walladzina kafaru, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, walladzina kafaru wa kadzabu, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha. Itu tempat seburuk-buruk tempat kembali. Wabisal masir. Nah, gampang kan yo? Berarti ayat 10 clear. Nanti kan lancar nggak lancar, kosakatanya dulu maksudku gini. Jadi biar cepat. Ayat 10 nanti dilancarin sendiri. Kosakatanya nggak ada yang sulit. Aman ayat 10. Ayat 11 nih, ayat 11. Ayat 11 itu yang nggak aman di mana ini? Wah, aman semua. Ini sama ayat aman semua. Ma'asoba, kan? Ma'asoba, apa artinya ma'asoba? Musibah ya? Ma itu tidak ada. Asoba musibah, kan? Tidak ada suatu musibah. Mim musibatin. Yo, tidak ada musibah dari setiap musibah, ngono kan? Illa bi'idnillahi, kecuali dengan izin Allah. Gini, tidak ada musibah yang menimpa seseorang yang kena musibah itu, ngono kan? Illa bi'idnillah, kecuali semua dengan izin Allah. Gampang yo, baris satu baris ini yo. Dari ma'asoba min musibatin illa bi'idnillah. Nah, ini wa may yu'min billahi itu sudah sering dengar. Di ayat 9 itu sudah ada wa may yu'min billahi kan? Nah, di situ kan wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihah. Nah, ini barang siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Allah akan memberikan petunjuk dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini sudah ada di surat apa? Sudah menemui wallahu bikulli syai'in alim. Sudah 9 ayat surat Mujadilah ayat ayat. Nah, di ayat Mujadilah bukan wallahu tapi innallaha.
Innallaha bikulli syai'in alim. Ayat Alhamdulillah ayat 7. Nah, berarti tinggal kata wa-nya diganti inna kan? Nah, berarti sudah hafal ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tes dari Mbak Iis. Ma asabahum Ma asaba min musibatin illa bidanillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dinya pendekin. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wa man yu'min billahi qalbah yahdi. Ulangi. Yahdi qalbah. Billahi yahdi qalbah. Dinya pendek. Yahdi qalbah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allahu bikulli syai'in alim. Ulangi. Syai'in alim ya. Oke, ulangi coba. Diurep lagi. Ma asaba min Ma-nya musibatin panjangin lagi. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dinya panjangan. Yang di qalbah dipendekin. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Sama ya di qalbah. Nanti dipendekin ya. Jangan ke bawah nada yang di qalbah. Oke, ayat 10 dan 11 clear. Kita lanjut ayat 12. Oke? Clear. Gampang ya. Nah, ini tadi jatahnya Mbak Elda nih. Mbak Elda, kata taat itu kan udah sering dengar ya. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Bisa ya? Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya. Fa in tawallaitum. Kata fa in tawallaitum juga sudah sering dengar. Maka jika kalian berpaling, maka jika kalian berpaling, fa innama, maka sesungguhnya apa? Kewajiban ngene. Maka sesungguhnya kewajiban Rasul, kan? Rasul kami, ala Rasulina tuh Rasul kami. Fa innama ala Rasulinal balagul mubin. Al balagul mubin itu balagul itu menyampaikan, mubin sesuatu dengan terang. Maka sesungguhnya kewajiban Rasul-Rasul kami itu hanya menyampaikan keterangan dengan seterang-terangnya. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Jadi dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Rasul-Rasul kami itu hanya menyampaikan keterangan. Bisa Mbak Elda? Coba dibaca dulu 3 kali baru nanti tak tutup. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Kurang 2 kali lagi. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Sekali lagi. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Tutup ya. Nah, gimana tadi awalnya? Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Keren. Mbak Elda nah gitu loh, Mbak Elda semangat gitu. Kayak ayat 10 sampai ayat 12 clear. Lanjut ayat 13. Ayat 13 itu gampang banget meneh. Jadi mungkin kalian sekali baca langsung tek ngono nanti. Yo. Oke, ayat 13 ini teret mek pendek. Allahu la
ilaha illahu. Itu udah sering dengar karena ayat kursi kan teman-teman udah hafal tuh. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah maka bertawakallah orang-orang yang beriman. Kayaknya ini sudah ada ya kata di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun tuh di ayat keberapa sudah ada kan? Bunyinya gitu. Sudah. Yo, ayat 13 Mbak Obi. Allahu la ilaha illahu wallahu Bukan wallah tapi wa 'alallahi. wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bagus. Itu tuh ada di surat wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat 10 surat Al-Mujadilah. Kalau enggak salah. Ya teman-teman ya. Iya, ngono lah. Kan wes. Jadi satu ayat-ayat yang belakangnya sama, kalian kasih tanda garis merah gitu ya. Oke, ayat 14 nih lumayan panjang nih jatahnya Mbak Is nih. Panjang tapi gampang kok Mbak Is. Hai orang yang beriman kan sudah hafal tuh. Ya ayyuhalladzina amanu itu kan udah berkali-kali dipanggil. Inna min azwajikum. Nah, gara-gara ayat 14 ini, surat At-Taghabun itu jadi perdebatan. At-Taghabun itu sebenarnya surat Makkiyah atau Madaniyah sih? Madaniyah, Pak. Nah, kan ini Madaniyah. Tapi kalau dilihat dari konteksnya, kan gini kan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Ini ceritanya para sahabat tuh pengen hijrah, ikut Nabi hijrah ke Madinah. Namun istrinya dan anaknya itu menghalanginya untuk hijrah. Berarti nek posisi itu ada di mana? Mekah atau hijrah, Wesa? Ini ya ada di Mekah, Mbak. Nah, ya kan? Kira-kira ayat inilah jadi kayak perdebatan At-Taghabun tuh masuk Madaniyah atau Makkiyah gitu. Tapi mungkin ayat 14-nya aja ya yang Makkiyah ya. Selebihnya masuk Madaniyah mungkin gitu ya. Kan konteksnya ini kan. Inna min azwajikum wa auladikum. Dari istri-istrimu dan anak-anakmu tuh aduwwal lakum, musuh bagimu. Aduwwal lakum. Fahdharuhum. Apa artinya fahdharuhum? Berhati-hatilah. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Oke, Mbak Is, ini dulu ya. Dari orang yang beriman, sesungguhnya nih dari istri-istrimu dan anak-anakmu itu musuh bagimu, maka berhati-hatilah kepada mereka. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kan wes apal, inna min azwajikum wa auladikum. Bojo mbek anak ki kosakata ini yo gampang yo. Aduwwal lakum tuh sudah ada di surah Mumtahanah, musuh yang banget. Aduwwal lakum. Fahdharuhum. Itu ya. Oke, separuh aja dulu wes. Yo. Ya ayyuhalladzina amanu dari sesungguhnya dari istri-istrimu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum Langsung maka berhati-hatilah terhadap mereka. Langsung fahdharuhum. Fahdharuhum. Ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu inna wa auladukum aduwwal lakum fahdharuhum. Tadi wa aula apa tadi? Ya ulangi. Wa auladikum bukan wa auladukum, wa auladikum. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum walakum fahdharuhum. Bagus. Nah, separohnya lagi. Nah, kosakatanya itu kan sudah nggak asing maksudku gitu ya. Nanti tinggal dilatih. Wa in ta'fu, apa artinya wa in ta'fu? Dan jika kalian memaafkan, kan? Dan jika kalian memaafkan, kamu memaafkan. Watasfahu, apa artinya watasfahu? Menyantuni. Kamu itu memaafkan, menyantuni.
Wataghfiru, dan mengampuni. Jadi memaafkan, menyantuni, mengampuni. Bedanya apa ini? Wa ta'fu dan wa taghfiru. Wa in ta'fu, memaafkan tetapi tidak melupakan. Masih ada bekasnya. Nek wa taghfiru benar-benar bersih. Wis tidak ada bekasnya dan sudah lupa dan sudah dimaafkan gitu ya. Jika kamu maafkan, menyantuni dan mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim. 3 kosakata ini yang perlu diingat-ingat. Mengampuni, memaafkan aja dulu. Memaafkan, menyantuni, mengampuni. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Iso ya Mbak Is? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya clear ayat 14. Sudah, sekarang kita ke 15. Ye, gampang cepet ya. Langsung udah sampai 18 ayat nanti kita. Jatahnya Mbak Elda. Beda, fokus. Innama amwalukum. Apa artinya innama amwalukum? Innama sesungguhnya amwalukum, Harta-harta mereka. harta-hartamu. Wa auladukum, Dan dan anak-anakmu. Fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu fitnah bagimu. Ngono ya. Cobaan, maksudnya gitu. Hanyalah cobaan, gitu kan? Yo, anak-anak dan harta-harta dan anak-anak itu cobaan bagimu. Wallahu indahu ajrun azim. Apa artinya wallahu indahu ajrun azim? Dan di sisi Allah ajrun pahala azim yang agung. Yang besar atau yang agung. Bisa Mbak Elda? Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu fitnah, cobaan bagimu. Dan Allah dan di sisinya ngono kan. Tapi kalau digabungkan dan Allah di sisinya ngono kan lucu. Dan di sisi Allah itu pahala yang besar. Wallahu indahu ajrun azim. Bisa yo? Mbak Elda, tak tutup. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bagus. Dan Allah Wallahu indahu ajrun azim. bagus. Oke, ayat 16. Kelar ya dalam waktu berapa menit? Teman-teman kan kalau dibimbingkan cepet seret gitu ya. Nah, sekarang jatahnya Mbak Obi. Jatahnya Mbak Obi pas. Mbak Obi dan Mbak Iis ketemunya yang panjang-panjang. Ini juga gampang ya. Maka bertakwalah kepada Allah ngono ki. Wes, fattakullah ngono ki yo iso ya. Fattakullah mastata'tum wasma'u. Maka bertakwalah kepada Allah mastata'tum sesuai kesanggupanmu kan. Mastata'tum wasma'u dan dengarkanlah. Wa ati'u dan taatlah. Wa anfiqu dan infakkanlah harta atau apa kan khairal li anfusikum. Harta yang baik untuk dirimu sendiri. Dipotong dulu sampai sini ya Mbak Obi. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupanmu dan dengarkanlah dan taatlah dan infakkanlah harta yang terbaik untuk dirimu sendiri. Jadi kata ini diurutkan. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Bisa ya? Diurutin gini. Urutannya dari gini. Fattakullaha mastata'tum kan sesuai kesanggupan. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Kalau diikuti gerakan gitu. Jadi wasma'u wa ati'u wa anfiqu. Anfiqu kan kayak memberi kan. Memberikan infak. Khairal kan kasih jempol khairal li anfusikum. Jadi urutannya bertakwalah sesuai kemampuan kesanggupanmu. Itu ya. Coba dicoba. Nanti tak kasih clue-nya. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u
wasma'u wa'ati'u fa'anfiku wa Nah, gini khairal. Kan kita ada jempol khairal. khairan li anfusikum. Oke, ulangi coba sekali lagi. Fattaqullaha mastata'tum wa ati'u Ini dulu. wasma'u. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u fa'anfiqu khairan li anfusikum. Bagus. Jadi dikasih analog marking kalau ingin mempercepat urutan. Itu teman-teman istilahnya ya. Dan barang siapa? Wa mayyuko. Apa artinya yuko? Suka nafsi. Ini kalau dipotong soalnya jadi yuko. Jadi digabungan aja satu. Wa mayyuko suha nafsihi. Apa artinya wa mayyuko suha nafsihi? Barang siapa? Yuko apa artinya yuko? Yuko itu dijaga. Suha nafsihi. Suha itu kekikiran, nafsihi dirinya. Dan barang siapa dijaga kekikiran dari dirinya, kan? Jadi barang siapa dirinya dijaga dari kekikiran, kalau dibulak-balik, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Faulaika humul muflihun. Nek faulaika humul muflihun tuh sudah hafal berkali-kali. Mungkin teman-teman yang perlu di blow up tuh ini. Dan barang siapa dipelihara dirinya dari kekikiran mungkin ya. Wa mayyuqa suhha nafsihi. Yang perlu diulang-ulang. Wa mayyuqa suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Coba Mbak Obi dibaca dulu. Mau berapa kali? Sekali langsung bisa ya? Sekali bisa. Oke, ya mau dibaca dulu sekali. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bagus, tak tutup. Yo, dan barang siapa dirinya dipelihara dari kepikiran, maka mereka itu orang yang beruntung. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Masya Allah. Oke, berarti sudah ayat ke 16. Sekarang tinggal 2 ayat lagi, 17 dan 18. Oke, cepat yo. Ayat 17. Siap? Mbak Iis, siap-siap. Ini giliran Mbak Iis. Mbak Iis, kalau hafal ayat 17 ini, nanti juga sudah hafal di surat di ayat ke berapa Al-Hadid itu. Nanti juga ini sudah diulang-ulang berapa kali naik hafal ayat ini. Nanti sudah hafal lah, Bu. Nah, itu nah di Al-Hadid itu ayat 11 yang hampir mirip dengan itu. Ayat 11. Oke, jadi in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kita potong jadi in tuqridullaha. Barang siapa memberi pinjaman kepada Allah, Mbak. Ya. In tuqridu, jika kamu memberikan pinjaman Allah kepada Allah, qardan, pinjaman hasanan yang bagus. Nek kamu, jika kamu memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang bagus, yudha'ifhu lakum, maka Allah akan melipat gandakan wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Pinjamanmu akan dilipat gandakan oleh Allah dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kata ini gampang nih, Asmaul Husna. Wallahu syakurun halim, dan Allah itu maha berterima kasih dan maha penyantun, maha mensyukuri, maksudnya Allah maha mensyukuri dan maha penyantun. Mungkin Mbak Is yang perlu diulang-ulang ini. Jika kamu memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang bagus, yudha'ifhu lakum, maka Allah akan melipat gandakan untukmu, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosamu. Dibaca berapa kali Mbak Is? 3 kali ya. Kata ini sulit nggak? In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Sulit nggak? Enggak. Oke, coba dibaca. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum
والله شكور حليم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم Ayo lagi. الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Tak tutup ya. Dik, gimana tadi? Ya 17. Jika kamu memberi pinjaman kepada Allah. Ridullah qaradan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Masya Allah. Terakhir ayat 18. Mbak Elda siap-siap. Ini paling pendek. Alhamdulillah Mbak Elda dapatnya pendek-pendek. Jadi gampang ya Mbak Elda. Oke, ayat 18 terakhir. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Alimul. Allah itu Mbak yang maha mengetahui yang ghaib. Alimul ghaibi wasyahadati dan yang nyata. Ini kalau dipotong ini, kalau di sini boleh dipotong tapi nggak usah dipotong ya. Dan Allah itu mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Syahadah itu nyata. Azizul Hakim sudah diulang-ulang berkali-kali gitu kan. Yaitu Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Aziz itu maha perkasa, Hakim maha bijaksana. Jadi ada 5 kosakata. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Pas 5 jari. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Bisa ya Mbak Elda? Dibaca dulu sekali. Tak tutup habis itu. Ya. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Oke, kita tutup. Seret. Mbak Elda ayat 18. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Masya Allah, tabarakallah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, ternyata cepat